saudara dikasih Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita untuk kita masuk dalam ibadah Bible Study pada sore malam hari ini, Kamis 25 Juni. Ya, kiranya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita semua, dan lewat ibadah ini kita akan berdoa berkat kekal yang akan terus mendewasakan rohani kita. Kita angkat pujian, sekalipun ku berjalan.
selalu menopang hidupku saat ku dalam ketakutan. Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut. Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan, kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang setia, dan olehnya kami mau terus berjuang untuk kami boleh setia seperti teladan-Mu. Kami boleh menjadi orang-orang yang taat dan setia dalam kami mengiring dan melayani Engkau. Bapa, bela pujian
yang kami naikkan ini menjadi dupa yang harum di pemandangan-Mu, dan ini akan menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya Engkau akan berbicara lewat hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu, taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu, dan biarlah kebenaran-kebenaran sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Kami serahkan jalannya pemberitaan firman-Mu di dalam tangan kuasa-Mu. Berfirmanlah, Roh Kudus, urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ada salah satu kegagalan hidup yang cukup fatal yang sering dialami oleh orang percaya. Ya. Jadi kegagalan dalam peragam hidup yang cukup fatal yang seringkali dialami oleh orang percaya, yaitu ketika mereka gagal untuk mematikan sifat sombong yang melekat pada dirinya. Jadi ketika orang percaya setelah dia bertahun-tahun menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, tekun dalam beribadah dan ambil bagian dalam pelayanan, menjadi aktivis, bahkan mungkin juga menjadi pengerja atau pendeta, tetapi mereka gagal mematikan atau membunuh sifat sombong yang melekat pada dirinya. Nah, ini satu hal yang membahayakan. Ya, terus terang ini yang juga saya takutkan. Ya, ketika saya diberikan seperti karunia-karunia rohani, ya, yang tidak dimiliki banyak orang, dan saya seringkali mulai muncul atau akan muncul sifat sombong kami, ya, sifat sombong saya. Memang ini tidak terucapkan lewat mulut, tidak terucapkan lewat kata-kata, tetapi ini sudah terbesit di dalam hati kita, hati kami, ya. Dan ini membahayakan, sifat ini membahayakan, ya. Jadi ketika orang percaya gagal mematikan sifat sombong yang melekat pada dirinya, ini akan membahayakan hidup orang seperti ini. Ya. Kalimat ini kelihatannya aneh bagi sebagian orang. Tetapi hal ini satu kenyataan. Ini satu kenyataan. Ya. Apalagi kalau kita memiliki cara pandang seperti Tuhan Yesus memandang. Kita memiliki cara pandang seperti yang Alkitab ajarkan. Ya. Nanti kita akan menemukan orang-orang yang sombong, ya, sombong baik yang terucap lewat perkataannya, lewat gerak-gerik bahasa tubuhnya, maupun dari sikap hati yang seringkali tidak nampak. Bahkan dirinya sendiri seringkali tidak menyadari ada sifat sombong. Nah, ini yang saya alami, ya. Jadi jangan meremehkan hal ini, karena sifat sombong ini bukan hanya tutur kata saja, bukan hanya bahasa tubuh, gerak-gerik kita, tetapi sikap hati kita yang tidak semua orang bisa melihat. Bahkan kita, kalau kita tidak jujur menilai, kita juga tidak merasa kalau kita sombong. Lah, ini yang rusak, ini yang membahayakan Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi banyak orang percaya belum bisa mematikan sifat sombong dalam dirinya. Dan sekali lagi sifat sombong itu bisa nampak jelas dari ucapan, atau mungkin juga tersembunyi yang orang lain tidak bisa menilai. Dan sekali lagi saya katakan, bahkan diri kita sendiri kadang-kadang tidak sadar bahwa kalau kita ini ada sifat sombong. Tidak sadar kita, ya. Ya. Ini nanti sifat ini nanti akan muncul ke permukaan, akan nampak ketika kita diusik, ya, kita diusik,
Ya, misalnya ada orang lain yang lebih dari diri kita. Ya, misalnya dia seorang leader. Selama ini di gereja itu gak ada leader yang lebih hebat dari dia. Semua mengakui. Tapi suatu saat ada leader lain yang dikirimkan Tuhan, pelayan lain sebagai leader yang lebih baik dari dia. Dan orang mengakui bahwa oh ini lebih baik ternyata. Nah, nanti akan nampak. Sifat orang itu akan nampak. Jadi dia tidak rela orang lain lebih dipakai Tuhan. Ini yang berkali-kali sering saya katakan. Ya. Ini salah satu ciri ada di dalam diri orang-orang yang sombong. Maka ini harus kita matikan. Dan itu tidak mudah. Mematikan sifat ini tidak mudah. Terus terang aja mematikan sifat sombong dalam diri kita itu tidak mudah. Ya, dan kenyataannya Bapak Ibu Saudara kalau mau jujur menyaksikan para hamba-hamba Tuhan yang Bapak Ibu Saudara kenal, ya, menyaksikan beberapa hamba Tuhan yang Bapak Ibu Saudara kenal dengan dekat, dengan baik, coba perhatikan. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu Saudara sempat hadir dalam pertemuan atau fellowship hamba-hamba Tuhan, apalagi dalam musyawarah besar, nanti akan nampak jelas. Itu akan nampak jelas. Ya. Jadi memang sifat sombong itu kadang-kadang tertutup. Kalau memang keadaan belum memungkinkan untuk muncul, untuk nampak, belum memungkinkan. Ya. Ya, jadi banyak orang menganggap bahwa kegagalan hidup itu ketika mereka kehilangan pekerjaan lah, ketika mereka ditinggalkan pasangan hidup kah, atau ketika mereka ada masalah besar dalam hidupnya, itu dianggap masalah besar. Tetapi saya mau katakan, justru kalau kita tidak bisa mematikan sifat sombong dalam diri kita, ini tidak kalah besar masalah ini. Ya, ini bisa masalah besar. Ya, karena orang-orang yang memiliki sifat atau karakter sombong, ini mereka merasa tidak bersalah. Seringkali dia tidak merasa bersalah. Padahal orang lain atau kebanyakan orang sudah menilai bahwa you salah, you tidak tepat. Tapi dasar dia orang sombong, ya, dasar memang dari sononya begitu. Dia akan mencari pembelaan atas sikapnya. Dia akan mencari pembelaan atas keputusan dan tindakannya. Dia akan membela apa yang dia lakukan. Nah, ini karakter seperti ini yang tidak baik. Ya, karakter seperti ini yang tidak baik. Ya, justru orang-orang yang seperti inilah yang sulit untuk diperbaiki oleh Tuhan. Ya, karakter orang-orang seperti inilah yang sulit untuk Tuhan perbaiki. Karena kadang-kadang itu tadi yang saya katakan, mereka tidak merasa kalau dia sombong. Ya, jadi serusak apapun, ya, misalnya serusak apapun masa lalu kita, masa lalu seseorang, ya, dan mungkin banyak orang mengatakan Anda orang yang moralnya nggak bagus, ya, moralnya rendah, ya, Anda orang yang hidupnya tidak teratur, ya. Tetapi kalau orang-orang seperti ini mau merendahkan diri, dia ada kerendahan hati dan mengakui kesalahan dan kekurangan. Orang-orang seperti ini kalau dia mau merendahkan dirinya, dia mau mengakui kesalahannya masa lalu, dia mau mengakui kekurangan-kekurangan, dan dia dengan rela hati mendengar nasihat banyak orang, khususnya orang-orang yang rohani. Orang-orang seperti ini justru mudah diubahkan. Orang-orang seperti ini mudah diubahkan karena dia memang sudah pasrah, memang masa lalu saya sangat jelek, karakter saya masih buruk, hidup saya masih berantakan. Tapi ketika dia masih mau mengakui, dia masih jujur akan keadaan dia yang sebenarnya, jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan sesama, maka tidak mustahil Tuhan akan memperbaiki orang-orang seperti ini. Tidak mustahil. Ya, orang-orang yang sudah dengan segala kerendahan hati dia pasrah, ya,
Orang-orang seperti ini ada kemungkinan besar dia akan dipulihkan. Dia akan dibawa masuk oleh Tuhan, masuk kawasan baru kehidupan yang layak di hadapan Tuhan. Asal ada kerendahan hati, asal ada kerelaan diri, asal ada komitmen untuk berubah, asal ada tekad. Ya. Jadi orang-orang seperti inilah yang seringkali justru mudah dibawa oleh Tuhan masuk dalam kawasan hidup yang baru, hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Nah, sebaliknya orang-orang yang sombong, baik itu sombong secara fisik maupun sombong rohani, nah, ada lagi sombong rohani, mereka adalah orang-orang yang sulit untuk dibawa berjalan bersama Tuhan. Ya. Ya. Jadi yang menjadi kendala adalah, yang menjadi kendala utama adalah betapa sulitnya seseorang untuk mau rendah hati. Betapa sulitnya seseorang untuk mau rendah hati, mau mengakui segala kesalahannya masa lalu, mau mengakui segala kelemahan dan kekurangan yang selama ini masih sering dia lakukan. Ya, sulit. Ya, kalau dia sulit mengakui hal ini, waduh, ini sulit dirubah. Ya, jadi kendala yang utama ini, sulit orang itu untuk mau rendah hati, mengakui kesalahannya, mengakui keteledorannya, mengakui kelemahannya. Sulit orang mengakui hal itu. Ya, apalagi mendengar nasihat orang lain. Ya, kalau dia sulit untuk merendahkan diri, sulit untuk mengakui kesalahannya, dia pasti sulit untuk mendengar nasihat orang lain. Dan orang-orang seperti ini kebanyakan mereka akan membela diri, mereka akan membela dirinya dan merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan. Waduh, selesai Bapak Ibu Saudara. Kalau udah masuk dalam tahap ini, jadi dia merasa dia tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukan. Ya, dia merasa tidak ada yang salah dengan apa yang dia kerjakan. Wah, ini susah. Ya. Jadi jangan kita keras kepala, jangan kita kepala batu untuk keadaan yang memang kita pada posisi yang tidak benar. Jangan kita kepala batu. Ya, jangan kita keras kepala. Ya, ada saatnya kita keras kepala kalau kita meyakini bahwa itu adalah kebenaran yang kita yakini, kita boleh keras kepala, keras hati boleh. Tapi kalau itu tidak, jangan. Ya. Nah, yang menyedihkan dalam kondisi terpuruk pun, seringkali seseorang masih merasa benar. Ya. Tuhan izinkan dia masuk dalam kesulitan hidup yang begitu, ya, yang begitu memprihatinkan, tapi dia masih merasa benar, dia masih tidak merasa dia bersalah. Dan tetap saja sulit menerima masukan orang lain. Ya, ini yang dikatakan kesombongan rohani. Ya, inilah yang seringkali menjadi kendala bagi orang seperti itu untuk dipulihkan Tuhan. Sulit dipulihkan Tuhan. Ya, mudah-mudahan saya dan Bapak Ibu Saudara dan orang-orang yang kita kasih tidak memiliki sifat atau karakter seperti ini. Jangan kita mengeraskan hati kita padahal kita benar-benar nyata-nyata salah. Jangan. Kita harus ada kerelaan untuk merendahkan diri kita. Kita ada kerelaan untuk ditegur orang lain, dikoreksi, bahkan oleh pasangan hidup kita. Tidak masalah. Ya, yang jadi persoalan adalah banyak orang itu sulit dikoreksi oleh pasangan hidup. Itu sulit. Dikoreksi suaminya susah, dikoreksi istrinya sulit. Banyak orang kadang-kadang diomongin orang lain malah nurut. Ya, nggak tahu kenapa begitu ya. Jadi banyak orang itu justru kalau yang ngasih tahu pasangan hidupnya, apakah itu dikasih tahu istrinya, apakah itu dikasih tahu suaminya, itu kayaknya tidak yakin. Dan kebanyakan malah agak menolak, nggak bisa terima. Ya.
Mari kita belajar sedikit dewasa. Kita mengoreksi hidup kita. Ya. Ya. Jadi orang-orang seperti ini, orang-orang yang sulit untuk mengakui kesalahannya adalah orang-orang yang akan sulit untuk dipulihkan bagi Tuhan. Tuhan sulit memulihkan orang-orang seperti ini. Dan biasanya orang-orang seperti ini akan masuk dalam penderitaan hidup yang berkepanjangan. Dia akan memasukin penderitaan hidupnya yang berkepanjangan. Bahkan mungkin bisa sampai menutup mata, dia akan mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Karena apa? Karakter yang itu tadi, sombong rohani itu. Ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dan saya merasa memang salah atau memang dalam kondisi terjepit karena kesalahan-kesalahan masa lalu kita, keputusan-keputusan masa lalu kita yang salah, karakter masa lalu kita yang kurang bagus, tetapi kita menyadari hal ini dan kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Kalau kita mau angkat tangan, tanda kita berserah pada Tuhan. Kita angkat tangan, tanda kita berserah pada Tuhan. Maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Tuhan akan turun tangan. Jadi ketika orang percaya angkat tangan, tanda penyerahan, ketidakmampuan dalam mengatasi hidup ini, dan kita mengakui segala kesalahan dan kekurangan kita, maka Tuhan akan turun tangan untuk menolong kita. Tetapi kalau kita tidak pernah merasa, kita tidak pernah mengangkat tangan dan berserah di hadapan Tuhan, dan kita tetap berjalan dengan kepala tegak seperti seolah-olah tidak ada yang salah dengan diri kita, ya sudah, kita akan berjalan dengan keangkuhan kita, dan Tuhan akan biarkan kita. Tuhan akan biarkan kita. Ya. Daud itu adalah sosok yang sering salah dalam hidupnya. Ya bukan sering, tapi beberapa kali dia salah dalam hidupnya, bahkan fatal. Ya. Kita tahu sosok Daud itu bukan yang sempurna. Dia beberapa kali melakukan kesalahan-kesalahan, dan itu juga prinsip. Tetapi Daud ini memiliki kerendahan hati. Dia memiliki kerendahan hati, dan dia dengan mudah dia ada di ujung kaki Tuhan. Dia mohon ampun, dia mengakui segala kesalahannya. Maka Tuhan akan pulihkan dia. Dan Daud ini sosok yang selalu membangkitkan dari dalam dirinya itu sifat untuk mengasihi Tuhan. Ya, dalam segala keterbatasan dan kekurangan Daud ini, dia sosok yang selalu membangkitkan bagaimana dia bisa mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi. Nah, ini mestinya menjadi teladan bagi Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Maka Daud hidupnya dipulihkan. Daud hidupnya dipulihkan. Demikian juga dengan Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang-orang percaya yang tidak mungkin kita tidak pernah salah, tidak mungkin. Ya. Nah, ketika kita salah, ketika kita teledor, ketika kita lengah, mari kita secara jujur mengakui hal ini. Kita mau dikoreksi, kita mau ditegur, ya, kita mau ditegur, dan kita berkomitmen untuk tidak mengulangi ini. Yang maka hal ini akan diperhitungkan Tuhan, dan Tuhan melihat orang ini lembut hatinya, orang ini lembut hatinya. Oh, anak ini dia mudah untuk minta maaf. Ya. Kalau kita mau jujur ya, coba kita akan temukan, kita akan bisa menemukan. Kalau kita mengamati perjalanan hidup seseorang, ya, kita akan menemukan ada orang-orang yang sampai akhir hidupnya diizinkan tidak nyaman. Coba perhatikan, ya, kita amati kehidupan beberapa orang yang kita kenal dekat. Apa itu keluarga kita, keluarga besar kita, teman-teman di kantor, di lingkungan. Coba kita lihat. Kalau mereka sampai akhir hidupnya, bahkan sampai tua pun, mereka masih sangat menderita, diizinkan menderita. Inilah mereka itu pasti dulunya adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mudah
untuk mau bersikap rendah hati, pasti. Maka Tuhan tidak akan pulihkan. Maka Tuhan tidak akan pulihkan. Maka pada kesempatan sore hari ini saya akan pesankan pada Bapak Ibu Saudara, ya, keluarga besar Aletheia khususnya, jangan pernah kita tidak mampu membunuh sifat karakter sombong dalam diri kami, dalam diri kita masing-masing. Harus dibunuh, dimatikan sifat sombong itu. Baik itu yang nampak maupun yang tidak nampak, yang hanya kita yang tahu, hanya kita yang tahu. Orang lain tidak tahu, hanya kita yang tahu. Tapi mari kita bunuh, kita matikan sifat sombong itu, biar kita tidak dipermalukan. Ya, serapi apapun kita menyimpan sifat karakter sombong kita, suatu saat Tuhan akan bongkar, Tuhan akan tunjukkan, dan kita akan malu di sana. Ya, jadi sebelum kita dipermalukan, mari kita berjuang untuk mematikan karakter yang tidak baik ini dalam diri kita. Ya. Coba kita baca di dalam Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu Yakobus pasal 4 ayat 6. Ya, betul ya. Terus ya. Lebih besar daripada itu, karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Ayat bagian B yang saya ambil ya. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kebenaran firman Tuhan ini tidak bisa disangkali, tidak bisa disangkali. Artinya kebenaran ini pasti akan digenapi. Ya. Kesombongan menjadi musuh utama Allah. Ingat, kesombongan menjadi musuh utama Allah. Karena sifat ini juga yang ada di dalam diri Lucifer, malaikat yang jatuh. Ya. Sifat sombong itu dibenci, paling dibenci. Karena sifat ini juga yang ada di dalam diri Lucifer, malaikat yang jatuh. Karena keinginannya untuk menyamai yang maha tinggi, yang akhirnya dia dibuang dari hadapan Allah Bapa. Coba Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Hendak menyamai yang maha tinggi. Ini berbicara tentang Lucifer. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi. Bayangkan, menyamai yang maha tinggi. Siapa kalau bukan Allah Bapa? Ini bentuk kesombongan yang ditunjukkan oleh Lucifer, malaikat yang jatuh itu. Ya. Dan mestinya dia harusnya taat. Dia harusnya taat. Ya, Lucifer ada yang mengatakan malaikat, tetapi ada yang mengatakan dia juga dikatakan pangeran surgawi. Pangeran surgawi, lebih tinggi dari malaikat. Mestinya dia taat. Harus tidak memiliki sikap di dalam hatinya, sikap hati yang seperti itu nggak boleh ada. Bagaimanapun juga kamu di bawah, kamu tidak mungkin menyamai Allah yang maha tinggi, tidak mungkin. Tetapi kenyataan Lucifer mengatakan hal ini. Ya, maksudnya dia tunduk, taat, tetapi ternyata dia memberontak. Makanya sifat seperti ini yang diturunkan Lucifer itu benci oleh Allah. Jadi dari banyak sifat buruk yang ada pada manusia, dari sekian banyak sifat buruk yang ada pada manusia, sifat sombong ini yang paling dibenci. Maka Allah sendiri yang mengambil alih balasan atau hukuman bagi orang-orang yang sombong. Ya,
Jadi karena kesombongan itu, maka Allah sendiri, Tuhan sendiri yang mengambil alih hukuman atau balasan terhadap orang-orang yang sombong. Karena apa? Karena dunia ini tidak ada sarana untuk menghukum orang sombong. Nggak ada. Tidak ada perangkat, tidak ada sarana untuk orang sombong dihukum, nggak ada. Kita tidak pernah mendengar ada orang sombong dihadapkan ke meja pengadilan. Tuduhannya apa? Sombong. Nggak ada. Nggak ada. Orang sombong itu nggak bisa diadili di meja pengadilan, nggak bisa dihukum. Ya, dihukum sosial bisa, tapi dihukum masuk bui nggak ada. Kalau membunuh, merampok, berzina, mencuri, menjelek-jelekan orang bisa, mencemarkan nama baik bisa, tetapi sombong tidak bisa dihakimi. Maka yang mengambil alih Allah sendiri. Ya, itulah sebabnya penghukuman atas orang-orang sombong diambil alih Allah sendiri, dan ukuran yang dipakai pasti jelas, tidak mungkin salah, karena Allah sangat mengenal hati setiap orang, tahu hati kita. Ya, Allah Bapa mengenal isi hati setiap kita, tahu. Jadi makanya jangan coba-coba kita membela diri. Enggak, aku enggak sombong. Mulutnya ngomong begitu. Ya, aku nggak sombong rohani, mulutnya ngomong begitu. Tapi Tuhan tahu isi hati kita. Ya, Tuhan tahu isi hati kita. Sebaliknya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Ya, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya. Jadi betapa bersyukurnya kalau belas kasihan Allah itu bisa dinyatakan dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, Allah mengasihani orang yang rendah hati. Jadi betapa bersyukurnya kalau orang percaya bisa rendah hati sehingga Allah bisa mengasihani. Allah bisa berbelas kasihan. Waduh, bersyukur banget. Ya. Ada orang dunia saja ketika dia berbelas kasihan pada kita, kita kalau orang dunia itu orang yang punya harta, dia akan mudah membagi hartanya bagi kita, mudah, karena dia berbelas kasihan pada kita. Apalagi Allah Bapa. Kalau Allah Bapa sampai berbelas kasihan mengasihani orang percaya, yang orang-orang yang memang rendah hati, waduh, bersyukur banget. Ya, betul Bapak Ibu. Kalau kita bisa membawa hidup kita ini dalam kerendahan hati di hadapan Tuhan, waduh, kita akan mendapat belas kasih dari Allah itu yang luar biasa. Nah, masalahnya adalah tidak mudah orang itu untuk berlaku, bertindak atau bersikap rendah hati, tidak mudah. Tidak mudah. Ya. Nah, yang harus kita mengerti adalah rendah hati seperti apa yang bisa menyentuh hati Tuhan. Rendah hati seperti apa yang bisa menyentuh hati Tuhan. Rendah hati seperti apa yang bisa menyentuh hati Allah Bapa. Nah, ini yang harus kita pahami dengan benar. Ya, kalau kita tidak bisa memahami, ya, kalau kita tidak bisa memahami maksud rendah hati, ya, yang diinginkan Tuhan, rendah hati seperti apa yang diinginkan Tuhan, kita tidak bisa memahami, ya pasti kita tidak bisa mewujudkan kerendahan hati itu, tidak bisa. Ya, apakah rendah hati itu cukup ditunjukkan dengan tutur kata kita yang lemah lembut, ya, tanpa kasar, tidak ada nada kasar atau membentak-bentak, apa itu saja? Atau mungkin rendah hati ditunjukkan ketika kita berbicara dengan orang lain, kita selalu membungkuk atau memberikan hormat. Apakah rendah hati itu cukup ditunjukkan seperti itu? Atau ketika orang rela mengalah, selalu rela mengalah dengan orang lain, apakah itu? Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, rendah hati yang dimaksud Tuhan adalah sikap
batiniah dalam diri orang percaya. Jadi sikap hati yang ada di dalam diri orang percaya yang mengakui bahwa hanya oleh karena penyertaan dan campur tangan Tuhanlah maka mereka mampu melakukan segala perkara ini dengan baik. Ya. Jadi ketika kita ada sikap hati kita, ya, kita memiliki sikap hati yang mengakui bahwa kalau aku bisa melakukan apa-apa, kalau aku bisa sukses ini, aku berhasil ini, aku berhasil lagi ini semua karena Tuhan yang berkarya dalam hidup saya, bukan karena kekuatan saya, ya, bukan karena gagah dan mampu saya, bukan karena kepandaian saya, tetapi karena kemurahan Tuhan yang campur tangan dalam segala perkara yang aku pergumulkan. Nah, ini kerendahan hati yang berkenan. Jadi orang percaya harus mengakui dia tidak merasa hebat atas segala apa yang diraihnya. Ingat, dia tidak merasa hebat atas segala apa yang diraihnya. Baik itu prestasinya di kantor, baik itu prestasinya di perguruan tinggi, prestasi akademisnya, baik itu prestasi dalam keluarganya, dalam keluarga besarnya. Dia tidak merasa bahwa dia hebat. Dia hanya mengatakan ini semata-mata karena kemurahan Tuhan. Ya. Jadi akhirnya kita itu memang benar-benar tunduk pada Tuhan. Ya, kalau kita berhasil, ya, sementara orang lain memuji, wah hebat kamu, orang nggak ada orang yang seperti kamu, wah hebat kalian, masih muda, karirnya sudah melejit, masih muda, ya, sudah bisa mengumpulkan harta banyak, yang macam-macam, banyak orang menyanjung, banyak orang mengagumi kita, ya, banyak orang menyanjung kita, banyak orang mengagumi kita, tetapi di lubuk hati kita yang paling dalam kita mengatakan ini semua karena Tuhan. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Tapi ini harus tulus mengucapkan ini. Ya. Nah, inilah kerendahan hati. Jadi dia merasa tidak berdaya. Aku ini tidak ada lebihnya apa-apa. Ya. Nah, ini sulit. Dan kenyataannya memang kita jarang menemukan orang yang seperti ini. Sulit kita menemukan orang seperti ini. Ya. Dengan memiliki sikap hati yang demikian, orang seperti ini pasti akan selalu bisa mengucap syukur ketika dia berhasil. Puji Tuhan karena kebaikanmu, karena campur tanganmu. Nanti Tuhan izinkan berhasil lagi, dia mengucap syukur lagi. Bahkan ketika gagal pun dia bisa mengucap syukur. Dia bisa mengucap syukur. Ya. Tetapi bukan berarti orang-orang seperti ini terus hidupnya tanpa perjuangan. Oh, bukan. Ya, jangan salah, jangan salah. Jangan berarti kita nggak perlu berjuang. Oh, tidak begitu. Kita tetap berjuang. Kita tetap menjalani hidup ini dengan penuh tanggung jawab. Bagian yang menjadi tanggung jawab kita harus kita penuhi. Kerja keras, belajar, ya, untuk mengerti firman, berdoa, membangun nisbah doa pribadi, mengalah, menghormati orang yang lebih tua, ya, menolong orang yang lemah, membantu orang yang kekurangan, itu tetap kita kerjakan. Tetap apa yang menjadi bagian kita kerjakan. Jadi bukan kita pasrah menjalani hidup kayak robot, bukan. Tetapi dibalik spirit seperti itu, dibalik gairah hidup yang kita peragakan, di lubuk hati kita yang paling dalam kita mengatakan hanya karena kasih dan kemurahan-Mu, Engkau yang membuat aku seperti ini. Ya, itu yang penting. Jadi bukan kita menepuk dada, siapa dulu dong. Ya, saya mengkhotbahkan ini, menyampaikan hal ini juga untuk diri saya. Ini untuk diri saya juga. Jadi Bapak Ibu Saudara percaya nggak percaya, saya kalau udah di rumah ini saya bisa nyetel khotbah, nyetel
apa yang saya khotbahkan itu saya dengar lagi, bisa sekali 2 kali. Ya, karena saya juga diberkati juga. Lewat khotbah saya dengerin lagi, diberkati juga. Ya, bisa sekali 2 kali. Dan itu juga koreksi bagi diri saya. Ya, itu koreksi bagi diri saya. Ya, sekali lagi, sekalipun kita mengakui bahwa segala sukses kita, keberhasilan kita karena Tuhan, bukan berarti kita tidak bekerja keras. Salah. Kita tetap harus bekerja keras. Kita tetap harus profesional. Kita harus memenuhi bagian kita. Bagian kita, tanggung jawab kita, itu kita penuhi. Sekali lagi, tetapi di balik itu, di dalam lubuk hati yang paling dalam, kita selalu mengatakan, kami bersyukur karena kasih dan kemurahan. Ya, saya tuh merasakan gini Bapak Ibu Saudara. Saya dulu gini, apa ya? Saya sama Tuhan dikasih karunia apa ya? Kan saya suka mendengar hamba Tuhan berkhotbah bahwa setiap kita itu pasti dikaruniai, pasti memiliki karunia. Nah, masalahnya seringkali kita tidak sadar kamu tuh punya karunia ini, tapi tidak merasa. Ada juga mereka yang merasa, ada juga yang merasa, oh saya karunia saya ini. Nah, saya melihat ada beberapa saudara kita punya karunia, misalnya ya Pak Kristianto ini sebagai leader, ya karunianya memang di sana. Saya ini enggak mau dilatih kayak apa, memang saya tidak main musik. Saya itu enggak ini bukan di sana karunia saya. Om Adi itu otodidak, enggak pernah les khusus private, apalagi enggak belajar, tapi bisa. Itu termasuk karunia. Itu karunia. Nah, saya ternyata ada satu karunia, tapi rasanya kurang pas kalau disampaikan di mimbar, ya. Tapi saya merasa wah ini karunia dan saya bersyukur karunia ini. Tetapi karunia ini bukan berarti terus dengan karunia ini terus saya menjadi lebih bernilai di hadapan Tuhan dibanding orang lain, enggak juga. Ya, karena karunia tidak otomatis membuat seseorang lebih bernilai di hadapan Tuhan dibanding orang lain. Salah. Karunia, tapi soal bernilai di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan, itu bagaimana kita menggelar hidup kita sehari-hari, itu yang menentukan. Ya. Jadi ketika kita memiliki kerendahan hati, selain kita mengakui bahwa semua ini karena Allah, karena Tuhan yang membuat kami mampu, di satu pihak kita akan memiliki sifat, ya, bagaimana kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Nah, ini yang penting. Kita bisa mudah menerima segala kekurangan atau kelemahan orang lain. Kita bisa menerima kekurangan dan kelemahan orang lain. Ya, jadi kalau ada orang, oh ya, kita paham kelemahannya, kekurangan, kita paham. Jadi kita nggak memaksakan orang kamu harus kayak saya. Oh, nggak bisa semuanya kayak saya, nggak bisa. Saya dipaksa seperti dia juga nggak bisa juga soalnya. Ya. Jadi orang-orang yang rendah hati itu dia akan bisa mudah menerima kesalahan atau kekurangan dan kelemahan orang lain, dan dia juga mudah memaafkan kesalahan orang lain, mudah memaafkan. Nah, orang-orang seperti inilah yang hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Orang-orang seperti inilah yang hidupnya menjadi berkat. Jadi dia mudah menerima kekurangan, kelemahan orang lain. Dia juga mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan dia juga tidak pernah merasa hebat di antara teman-temannya. Dia tidak pernah mengklaim bahwa dirinya paling hebat. Enggak. Nah, orang-orang seperti inilah yang menjadi berkat bagi banyak orang. Dan orang seperti inilah yang dikehendaki oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Ya, kenapa? Hanya kepada orang-orang yang rendah hati ini saja Allah mau ngajak bekerja. Allah hanya mau ngajak berjalan orang-orang yang memiliki kerendahan hati. Jadi kalau dalam diri orang itu tidak ada kesombongan sama sekali, Tuhan akan ajak orang ini berjalan. Dia akan dapatkan kepercayaan.
Karena dia pasti tidak mempermalukan Tuhan. Ya, orang-orang yang rendah hati nggak akan mempermalukan Tuhan. Karena baginya keberhasilan itu karena Tuhan, kegagalan itu diizinkan Tuhan. Ya. Ya. Jadi Allah memerlukan orang-orang percaya yang memiliki kerendahan hati seperti ini. Nah, orang-orang yang rendah hati inilah orang-orang yang ketertundukannya dengan yang mulia Allah Bapa di surga dan Tuhan Yesus itu mutlak. Dia tunduk, submit. Kita ini kan kadang-kadang sulit tunduk. Ya. Coba kita lihat di ayat 7 dari Yakobus pasal 4. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Maka ia akan lari daripadamu. Ayat ini jelas. Jadi kita tunduk dulu kepada Allah. Tahu? Kita tunduk dulu kepada Allah, baru kita melawan iblis. Kalau kita belum tunduk kepada Allah, jangan sekali-kali melawan iblis. Ini jelas. Ya, tidak perlu ditafsirkan yang aneh-aneh. Karena itu tunduklah kepada Allah. Ingat, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sebagai orang percaya tidak pernah tunduk pada Allah, tidak pernah tunduk pada otoritas Tuhan, jangan coba-coba kita akan lawan iblis. Karena tatanan Allah seperti itu. Ya. Jadi hanya orang-orang yang memiliki sikap hati ketertundukan mutlak pada Allah, dialah yang mampu melawan dan mengalahkan iblis. Hanya orang-orang yang memiliki sikap hati ketertundukan mutlak kepada Allah Bapa, dialah yang mampu melawan dan mengalahkan iblis. Kalau dia tidak tunduk, orang percaya tidak tunduk, sekalipun dia pendeta, tidak akan menang sama iblis. Ya, ini. Dan setiap kita harus sadar bahwa setiap kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang percaya, setiap hari kayak pasti kita menghadapi musuh, ya, kuasa kegelapan. Nah, musuh kuasa kegelapan ini manifestasinya beda-beda. Iblis yang kita hadapi itu tidak harus dalam bentuk seperti apa, hantu apa genderuwo di rumah-rumah kosong, di pohon-pohon besar. Bukan itu. Ya, iblis bukan itu. Mungkin iblis itu juga dalam pikiran kita. Seringkali filosofi dunia akan merasuk dalam pikiran kita. Itu juga iblis. Ya, makanya Petrus pernah diusir. Ya, Tuhan mengusir Petrus, nyala engkau iblis, karena pikiran Petrus diisi bukan pikiran yang dari Allah, tapi pikiran yang dari iblis. Ya. Jadi kita melawan kuasa kegelapan itu manifestasinya bisa dalam berbagai bentuk. Misalnya dalam cobaan hidup, ya, dalam berbagai cobaan hidup yang kita jalani, ya. Bisa mungkin melalui aniaya, ya. Jadi di kantor kita punya atasan yang galak, yang sadis, ya, atasan kita dipakai iblis, ya, dipakai kuasa kegelapan untuk menekan kita, ya. Bisa saja nanti ada keluarga besar kita, ponakan kita, apa om kita, apa siapapun dipakai untuk memusuhi kita, bisa. Nanti ada sahabat kita dipakai kuasa kegelapan untuk mengkhianati kita, macam-macam. Ya, jadi manifestasi dari kuasa kegelapan yang kita hadapi itu macam-macam, dan kita harus cerdas, kita harus mengerti, kita harus siap menghadapi macam-macam pencobaan itu. Ya. Untuk kita bisa keluar sebagai pemenang,
bagaimana kita bisa keluar sebagai pemenang, maka kita harus tunduk pada Allah. Seperti yang Alkitab katakan, ini mutlak, wajib. Ya. Karena saat kita ada ketertundukan pada Allah, saat kita ada ketertundukan pada Allah Bapa, maka Allah nanti akan bekerja dalam diri Bapak Ibu Saudara dan saya. Dia akan memberikan kita kekuatan, Dia akan memberikan kita hikmat, Dia akan memberikan kita pewahyuan-pewahyuan. Bagaimana kita harus bertindak, bagaimana kita harus bersikap, itu yang nanti akan diajarkan Tuhan. Ya. Tapi tanpa ketertundukan kita pada Allah Bapa, maka Tuhan akan membiarkan kita jalan sendiri. Ya sudah, kamu gak tunduk, ya udah. Karena kamu hidup suka-suka kamu merasa memiliki hidup sendiri. Ya, jadi dia merasa bahwa hidup ini miliknya sendiri, tanpa mempertimbangkan, tanpa memperhitungkan perasaan Allah, menjalani hidup dengan seenaknya. Ya sudah, menjalani masalah kamu hadapi sendiri. Ya, Alkitab katakan tunduk dulu pada Allah, baru lawan iblis. Jadi dengan pemahaman ini Bapak Ibu Saudara, akhirnya kita nggak heran kalau ada orang percaya, orang Kristen, terus hidupnya berantakan, dihajar oleh Tuhan. Ya kita tahu, oh kamu aja nggak tunduk, ya, kamu aja nggak tunduk, gimana kamu menang sama iblis? Bagaimana kamu mau menang dalam pencobaan hidup ini? Tidak mungkin. Ya, mungkin dia secara jasmani, secara keuangan dia cukup, bahkan berlimpah, tapi dia tidak tunduk kepada Allah. Nanti ada aja masalah pencobaan yang akan hadir dalam rumah tangganya, dalam kehidupan pribadinya akan hadir, dan orang seperti ini mengerikan. Dia tidak akan bisa menang, dia tidak akan menemukan jalan keluar yang terbaik karena dia tidak tunduk pada Allah. Ya. Betapa bahayanya, betapa ngerinya kehidupan orang-orang percaya kalau menjalani hidup seenaknya. Makanya ketertundukan pada otoritas Allah Bapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus itu mutlak. Ya, mutlak. Ya. Masalahnya kebanyakan orang percaya itu sulit tunduk pada Allah. Kebanyakan mereka masih merasa mampu, punya cara sendiri untuk menyelesaikan. Nah ini repot. Mereka cenderung menuruti akalnya, otaknya, tidak pernah mempermasalahkan di hadapan Tuhan. Jadi akhirnya dia tidak menemukan penyelesaian terbaik. Ada sih penyelesaian, ada. Dia punya penyelesaian, tapi bukan yang terbaik. Penyelesaian yang terbaik datangnya pasti dari Allah. Ya. Jadi orang-orang yang hidupnya cenderung menuruti keinginan daging dan tidak bisa tunduk pada Allah, ketika dia menghadapi masalah, dia sulit untuk dia jadi pemenang. Kalau toh dia bisa mampu keluar dari masalah itu, tetapi pasti cara itu bukan cara yang dikehendaki Tuhan. Ya. Ya. Bagaimana kita tunduk pada Allah? Ya. Wujud nyata kalau kita tunduk pada Allah itu seperti apa? Ya sudah, mentaati firman. Firman Tuhan yang selama ini kita pahami, kita terus mengisi bejana hati dan pikiran kita. Kebenaran-kebenaran yang kita pahami, itu yang menjadi guiding, itu yang menjadi petunjuk, itu akan mengarahkan hidup kita. Itu akan mengarahkan. Kamu jangan melangkah itu, kamu harus ke sini. Kamu jangan ngomong itu, nggak sopan. Nah, ini kebenaran-kebenaran firman yang ada di dalam diri orang percaya yang akan mengarahkan itu, membisikkan dalam nurani kita. Ya. Jadi tunduk pada otoritas Allah Bapa itu dinyatakan apa? Lewat ketaatan kita menjalankan kebenaran-kebenaran itu, mengenakan kebenaran-kebenaran firman itu di dalam hidup kita. Ya. Jadi ketundukan kita kepada Allah Bapa itu mutlak. Ya. Kalau kita mengerti firman seperti ini,
Kalau firman ini ajarkan seperti ini, ya sudah kita lakukan seperti apa yang diajarkan firman. Jangan kita mencari jalan sendiri yang akhirnya bukan penyelesaian yang terbaik. Bukan penyelesaian yang terbaik. Tetapi kalau kita ada ketertundukan pada Allah Bapa akan membawa kita untuk masuk mengambil keputusan yang terbaik. Dan itu yang membuat hidup kita bernilai di hadapan banyak orang. Ya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, perjuangan kita mematikan segala kesombongan yang ada di dalam diri kita. Dan mari kita belajar ada ketertundukan, ketaatan mutlak terhadap Allah Bapa yang mulia Tuhan Yesus Kristus. Lewat apa? Mentaati firman-firman-Nya. Olehnya saya selalu katakan, dengarkan firman sebanyak-banyaknya. Isi bejana hati saudara dengan firman Tuhan sebanyak-banyaknya. Maka di situ akan mengalir air kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita angkat pujian, Kau merancang yang Kau pandang ku perlu. Yang Kau pandang ku perlu, di luar mampuku untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu bagai gelombang ombak di lautan, mengagungkan semua yang Bapa lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagaimana ku ada, hanya oleh anugerah-Mu, tangan penjunan Maha bijaksana. Yang Kau pandang ku perlu, di luar mampu untuk mengerti keajaiban kasih setiamu. Kau nyatakan setiap waktu karena gelombang ombak di lautan, lakukan. Ubahku terus seturut gambar-Mu. Aku ada sebagai
harus mampu mematikan, membunuh sifat sombong yang seringkali masih ada di dalam diri kami. Olehnya ya Bapa, mohon kekuatan Roh Kudus, mampukan setiap kami untuk mematikan sifat sombong yang ada di dalam diri kami, dan bawa kami untuk kami menjadi anak-anak yang rendah hati, untuk menjadi anak-anak yang rendah hati, ada ketertundukan yang mutlak di hadapan-Mu ya anak Bapa. Terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukannya. Engkau memberkati setiap kami, orang-orang percaya yang mendengarkan khotbah streaming pada sore malam hari ini. Berkati setiap kami ya Bapa. Engkau memberkati pekerjaan kami, Engkau memberkati usaha kami, Engkau memberkati anak cucu menantu kami. Apapun yang kami kerjakan menjadi berhasil dan biarlah ini suatu kemuliaan nama-Mu. Kami serahkan bangsa dan negara kami di dalam tangan kasih-Mu. Engkau pakai Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh stafnya untuk membawa bangsa kami keluar dari masalah pandemi corona ini Tuhan. Bila Tuhan, kami rakyat Indonesia ini boleh menikmati damai sejahtera yang dari Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jauhkan kami semua dari segala sakit penyakit apapun, khususnya dari jangkauan virus corona. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur karena Engkau telah memberikan kami berkat-berkat surgawi, berkat-berkat jasmani. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.